Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, salam olahraga. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Surisman, MPD selaku dosen pembahas. Yang saya hormati Bapak Johan Siswoyo MPD selaku dosen pembimbing satu. Yang saya hormati Bapak Dr. Chandra Kurniawan MOR selaku pembimbing 2. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Dr. Andes Surisman MPD yang telah berkenan hadir pada seminar hasil saya siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Johan Siswoyo MPD yang telah membimbing dan mengarahkan saya pada saat menyusun skripsi ini. Terima kasih untuk Bapak Dr. Chandra Kurniawan yang telah membimbing saya di setiap kelalaian saya pada saat menyusun skripsi ini. Terima kasih untuk para audiens yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar hasil saya pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Dika Patriadi merasa bersyukur dapat melaksanakan seminar hasil saya dengan judul Hubungan Kepercayaan Diri dan Konsentrasi Terhadap Hasil SMES Siswa Putra dan Putri Ekstrakurikuler Bola Voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang, per- yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam kegiatan ekstrakurikuler bola voli yang diikuti siswa putra ekstrakurikuler di SMK PGRI 2 Kedondong. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa dalam menguasai teknik dasar SMES itu belum maksimal. Hal ini terlihat pada saat kegiatan ekstrakurikuler berlangsung, itu di mana sebagian besar menunjukkan siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli kurang mempunyai kepercayaan diri ketika menghadapi lawan yang lebih baik dan lebih tinggi. Kurangnya kepercayaan diri juga ditunjukkan ketika akan melakukan serangan smash kepada lawan. Siswa masih sering ragu-ragu melakukan smash yang pada akhirnya merugikan bagi tim. Selain itu, hal mendasar yang sering mengakibatkan terjadinya kesalahan adalah ketika melakukan pukulan smash siswa kurang optimal dan diakibatkan dari terburu-buru, tergesa-gesa, kurang tenang, kurang yakin, sehingga tidak mendukung untuk melakukan pukulan smash yang maksimal dengan menimbulkan kurangnya konsentrasi siswa putra yang berbeda-beda. Belum maksimalnya kemampuan pukulan smash, perlu ditelusuri beberapa faktor-faktor penyebabnya. Apakah selain faktor dari fisik, dari faktor psikologis yang belum terlihat, prestasi dalam olahraga bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong masih tertinggal dengan sekolah lain. Selain itu, belum pernah diadakan pengukuran faktor psikologi seperti kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap hasil smash bola voli yang menjadi faktor penting dalam proses latihan sehingga pertandingan. Berdasarkan uraian, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Kepercayaan Diri dan Konsentrasi Terhadap Hasil Smash Bola Voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ada 3. Satu, sebagian besar siswa putra dan putri yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong terlihat belum mempunyai kepercayaan diri ketika menghadapi lawan yang prestasinya lebih tinggi. Yang kedua, pada saat latihan masih ada siswa yang kurang memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh pelatih ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang ketiga, siswa ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong juga mempunyai konsentrasi yang berbeda-beda. Hal tersebut terlihat pada saat latihan yang membuat pukulan smash menjadi tidak optimal. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi 3.
Yang pertama, apakah ada hubungan kepercayaan diri terhadap hasil semes poli pada siswa putra dan putri ekstrakurikuler di SMK PGRI 2 Kedondong? Yang kedua, apakah ada hubungan konsentrasi terhadap hasil semes bola voli pada siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong? Yang ketiga, apakah ada hubungan kepercayaan diri dan konsentrasi hasil terhadap hasil smash bola voli pada siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan kepercayaan diri terhadap hasil smash poli pada siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan konsentrasi terhadap hasil smash bola voli pada siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap hasil smash bola voli pada siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang selanjutnya, manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Terus kita lanjutkan ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada bola voli, kedua sarana dan prasarana bola voli, yang ketiga teknik dasar permainan bola voli, keempat smash, selanjutnya pengertian latihan dan kepercayaan diri, konsentrasi, pengertian ekstrakurikuler. Baik, kita lanjutkan ke tinjauan pustaka. Menurut penelitian yang relevan, menurut Al-Fatih dan kawan-kawannya, 2022 berjudul Hubungan antara tingkat konsentrasi siswa dengan hasil kemampuan servis ekstrakurikuler bola voli. Yang kedua, menurut Zuhri 2019 berjudul Hubungan antara tingkat konsentrasi siswa dengan hasil ketepatan smash poli studi pada peserta ekstrakurikuler bola voli di SMP Negeri 2 Sidoarjo. Yang ketiga yang ketiga menurut Widianto dan Kumaat 2020 berjudul Kontribusi Konsentrasi terhadap ketepatan pukulan smash atlet poli. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir pertama bola voli terbagi menjadi dua, teknik, mental. Selanjutnya teknik dibagi menjadi ada smash, mental dibagi dua juga, kepercayaan diri dan konsentrasi. Dari semua itu kita dirangkum menjadi diketahui hubungan kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap hasil smash bola voli. Hipotesis yang pertama, ada hubungan yang signifikan kepercayaan diri terhadap hasil smash bola voli pada siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Hipotesis yang kedua, ada hubungan yang signifikan konsentrasi terhadap hasil smash bola voli pada siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Hipotesis yang ketiga, ada hubungan yang signifikan kepercayaan diri dan konsentrasi terhadap hasil smash poli pada siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Selanjutnya, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian itu ada tiga, yaitu variabel, populasi dan sampel, tempat dan waktu penelitian. Variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ada dua, X1 yaitu konsentrasi, X2-nya kepercayaan diri. Variabel terikat, dependent variable, Y itu sama dengan hasil smash bola voli. Populasi dan sampel. Populasi
seluruh siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong berjumlah 100 orang. Sampel menggunakan teknik total sampling dengan jumlah 100 orang. Tempat dan waktu penelitian di lapangan bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Waktu penelitian direncanakan yaitu selama 1 bulan. Konsentrasi yaitu X1, kepercayaan diri X2, kemampuan smash Y. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama instrumen penelitian. Yang pertama tes konsentrasi X1. Konsentrasi tes menggunakan instrumen grid concentration test grid concentration test, yaitu sebuah tes konsentrasi dengan prosedur seorang atlet mengurutkan dari angka runtut nilai terkecil hingga terbesar pada sebuah kolom kotak selama 1 menit. Seperti contoh di samping ini. Yang kedua yaitu tes kepercayaan diri X2. Untuk mengukur tes kepercayaan diri menggunakan angket. Angket disusun berdasarkan kisi-kisi yang diangkat dari variabel tingkat kepercayaan diri dari diri dengan menggunakan skala Likert dan terdiri dari 35 butir pertanyaan. Seperti contoh di samping, sangat setuju positif 4, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Selanjutnya, metode penelitian instrumen mental. Yang ketiga, tes smash bola voli Y. Untuk mengukur atau mengetahui keterampilan smash dengan terarah. Dengan pelaksanaan yaitu satu, peserta tes berdiri di garis serang, pengumpan berdiri di tengah net, dan melambungkan bola untuk smash peserta tes. Yang kedua, pada saat bersamaan, peserta tes melakukan smash sambil melompat dan mengarah pada kisaran yang paling tinggi. Yang ketiga, melakukan smash sebanyak 5 kali. Yang keempat, apabila bola lambung tidak sempurna, maka dapat diulang kembali. Selanjutnya, ada metode penelitian, teknik analisis data. Yang pertama, ada uji prasyarat. Yang pertama, uji normalitas. Nilai signifikan lebih dari 0,05 itu normal. Atau jika itu dihitung L, lebih dari L, tabel, atau nilai signifikan lebih dari 0,05 artinya data berdistribusi normal. Dan jika sebaliknya, data tersebut tidak berdistribusi normal menurut Azwar 2016. Yang kedua, uji linearitas. Untuk uji ini dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi variabel bebas X terhadap variabel terikat, yaitu Y. Uji linearitas menggunakan teknik analisis varians untuk regresi atau uji F dengan kriteria pengujiannya itu jika signifikan lebih dari 0,05 data dinyatakan linier. Sebaliknya, jika signifikan kurang dari 0,05 data dinyatakan tidak linier. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis yang pertama untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y. Digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumusan. Itu R X1Y sama dengan N sigma X1Y dikurang sigma X1
dikali sigma Y per akar dari N sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X sigma Y2 dikurang sigma Y2 pangkat 2. Yang selanjutnya ya yaitu uji hipotesis 2 untuk mencari kontribusi dari masing-masing prediktor terhadap variabel. Untuk menguji hipotesis antara X2 dengan Y, digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus yaitu R X2 dikali Y sama dengan N sigma X2 Y dikali dikurang sigma X2 dikali sigma Y per N sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 pangkat 2 dikali N sigma Y2 dikurang Y2 pangkat 2. Yang ketiga, ya, uji hipotesis yang ketiga yaitu untuk menguji hipotesis antara X1 dan X2 ke Y. Digunakan statistik F melalui model korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan rumus Rx1 dikali Rx1 X2 sama dengan N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per N sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2 dikali N sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 pangkat 2. Yang selanjutnya, uji hipotesis setelah dihitung Rx1 X2, selanjutnya dihitung dengan rumus korelasi ganda. Analisis korelasi ganda dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan untuk mengetahui besarnya variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat Y, baik secara terpisah maupun serta bersama-sama. Pengujian hipotesis menggunakan rumus korelasi ganda dengan rumus Rx1 X2Y sama dengan akar Rx2 Rx R pangkat 2 X1Y ditambah R pangkat 2 X2Y dikurang 2 R X1Y dikali R X2Y dikali R X1 X2 per 1 dikurang R2 X1 X2. Selanjutnya ada deskriptif dat yang selanjutnya ada deskriptif data hasil penelitian. N berdasarkan tabel di samping menunjukkan pada penelitian menggunakan sampel penelitian sebanyak 100 siswa yang terdiri dari 50 siswa putri dan 50 siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong yang telah mengikuti tes pengukuran melalui variabel kepercayaan diri X1, konsentrasi X2, dan hasil tes smash bola voli Y. Hasil deskriptif statistik kepercayaan diri. Hasil analisis statistik pada diagram batang di atas diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 dengan variabel kepercayaan diri yaitu nilai minimum 83, maksimum 114,
nilai rata-rata 97,41 dan nilai standar deviasi 8,78. Berdasarkan diagram di samping, sebanyak 18 siswa, yaitu 18% yang termasuk dalam kategori tinggi pada kepercayaan diri. 27 siswa, 27% yang termasuk dalam kategori sedang. 21 siswa, 21% yang termasuk kategori rendah sebanyak 22 siswa, 22% termasuk dalam kategori sangat rendah. Selanjutnya, diagram batang konsentrasi X2. Hasil analisis statistik pada diagram batang di samping diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 dengan variabel konsentrasi yaitu nilai minimum 9, maksimum ada 23, nilai rata-rata 15,93, dan nilai standar deviasi 2,33. Selanjutnya, berdasarkan gambar di samping, sebanyak 15 siswa, 15% yang termasuk dalam kategori sangat baik untuk konsentrasi. 36 siswa, 36% yang termasuk dalam kategori baik. 30 siswa, 30% yang termasuk dalam kategori sedang. Dan sebanyak 19 siswa, 19% termasuk dalam kategori kurang dan tidak terdapat siswa dalam kategori kurang sekali. Selanjutnya yaitu diagram batang hasil smash poly. Yang pertama ada hasil analisis statistik pada diagram batang di samping diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 dengan variabel hasil smash poly yaitu nilai minimum 10, maksimum 25, nilai rata-rata 17,97 dan nilai standar deviasi 3,88. Diagram diagram batang di samping itu menunjukkan sebanyak 24 siswa, 24% yang termasuk dalam kategori sangat baik pada hasil smash bola voli. 33 siswa, 33% yang termasuk dalam kategori baik. 23 siswa, 23% yang termasuk dalam kategori sedang, dan sebanyak 20 siswa, 20% termasuk dalam kategori kurang, dan tidak terdapat dalam kategori kurang sekali. Selanjutnya yaitu hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov karena menggunakan 100 sampel lebih dari 50, maka diperoleh kepercayaan diri dengan nilai signifikan 0,122 lebih dari 0,05. Selain itu, pada variabel konsentrasi diperoleh nilai signifikan 0,311 lebih dari 0,05 dan variabel hasil smash bola voli yaitu 0,215. Dengan demikian, hasil uji normalitas pada seluruh variabel berdistribusi normal. Yang selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas dalam penelitian ini menggunakan teknik deviation from linearity. Pengambilan keputusan dalam uji linearitas yaitu dikatakan linear apabila nilai signifikan lebih dari 0,05 dan tidak linear apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 0,05. Berdasarkan hasil uji linearitas di atas, untuk kepercayaan diri X1 terhadap hasil smash bola voli Y didapatkan nilai signifikan deviation from linearity sebanyak 0,608.
Sedangkan untuk konsentrasi X2 terhadap hasil smash bola voli Y, nilai signifikan deviation from linearity sebanyak 0,728. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil yang linier antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Yang pertama, hubungan kepercayaan diri X1 terhadap hasil smash Y didapatkan hasil signifikan 0,0525 P lebih dari 0,05 dan bernilai positif, yaitu 0,729. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepercayaan diri X1 terhadap hasil smash bola voli Y. Dengan kata lain, bahwa semakin tinggi kepercayaan diri, maka semakin baik hasil smash bola voli siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang selanjutnya B, adanya hubungan konsentrasi X2 terhadap hasil smash bola voli Y didapatkan hasil sebesar signifikan 0,017 P lebih dari 0,05 dan bernilai negatif, yaitu 0,644. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara konsentrasi X2 terhadap hasil smash bola voli Y. Dengan kata lain, bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka semakin baik hasil smash bola voli siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang ketiga, C. Hubungan kepercayaan diri X1 dan konsentrasi X2 terhadap hasil smash poli Y diperoleh hasil sebesar signifikan 0,029 P kurang dari 0,05 dan bernilai positif, yaitu 0,141. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara kepercayaan diri X1 dan konsentrasi X2 secara bersama-sama terhadap hasil smash poli Y pada siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Kesimpulan selanjutnya yaitu ada kesimpulannya. Pertama, ada hubungan yang signifikan kepercayaan diri terhadap hasil smash poli pada siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang kedua, ada adanya hubungan yang signifikan konsentrasi terhadap hasil smash poli pada siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Yang ketiga, adanya hubungan kepercayaan diri konsentrasi terhadap hasil smash poli pada siswa putra dan putri ekstrakurikuler bola voli di SMK PGRI 2 Kedondong. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.